Siap-siap. Sekarang masalah utang piutang ini. Tadi Panglima udah membahas. Pertanyaannya, apakah utang piutang itu bisa dijadikan tindak pidana? Ya, kemudian apakah kalau sudah dipidana, dihukum, terdakwanya jadi terpidana, dianggap utangnya lunas, kan gitu. Jadi tadi Panglima sudah menjelaskan, intinya utang piutang yang ada niat jahat atau mengandung unsur-unsur penipuan atau pengadaan atau penggelapan bisa dipidana. Contohnya, waktu mau meminjam uang ada bahasa-bahasa kebohongan, ya. Karena saya pinjam ke Pak Suko, saya pinjam duit dong 1 M. Loh, buat apa Pak? Saya ada proyek nih. Nanti kalau udah selesai proyek, saya kasihlah 1.200.000.000. Saya kasihlah dalam waktu misalnya 3 bulan proyek saya. Oke, bikin perjanjian. Dan tanpa agunan pula itu. Karena cukup percaya sama saya. Ternyata uang tersebut bukan saya bikin proyek. Justru saya mau mencalonkan diri sebagai caleg misalnya. Dan ternyata keleh kan gitu. Habis itu duit. Bukannya dapat untung, Pak Suko malah buntung. Nah, setelah usut punya usut, ternyata uang itu dipakai bukan buat proyek, tapi buat caleg. Ini bisa dipidana karena sudah ada rangkaian kebohongan. Tapi kalau memang benar saya buat proyek, dan ternyata proyeknya ada masalah tanpa kita harapkan, misalnya ada bencana alam, ada pandemi seperti ini, ya, dan proyeknya memang berjalan, cuman memang ada kendala, ya itu masuk murni perdata, ya. Jadi saya pikir udah jelas. Jadi unsur penipuan itu ada rangkaian kebohongan pada saat mau pinjam uang, ya. Itu harus ada buktinya, ya. Apa misalnya tadi kayak saya tadi, kita dapat bukti bahwa nama saya terdaftar di caleg dan ternyata kalah. Nah, ternyata proyeknya tidak ada. Nah, sudah bohong toh? Itu bisa masuk pidana. Setelah saya di penjara, apakah utang saya lunas? Enggak bisa. Di penjara itu hanya mengganjar, menghukum perbuatan saya. Kalau utang piutang itu melekat keperdataannya dan itu bisa ditagih sampai ke ahli waris, ya. Bisa ditagih itu ke ahli waris. Yang penting ada bukti bahwa anaknya itu ahli waris, ya, dan itu bisa ditagih tuh karena melekat itu keperdataan. Makanya kalau ada utang orang tua kita sebelum meninggal, biasanya kita buat acara dipertanyakan, apabila masih ada utang dari orang tua saya, tolong diberitahukan dengan bukti terlampir. Kami keluarga besar almarhum akan menyelesaikan. Niatnya apa? Supaya orang tua kita berpulang ke rahmatullah dengan ikhlas dan dengan tenang. Baik, mungkin ada pertanyaan dari penjelasan kami. Silakan. Boleh di luar itu. Ya, saya mau silakan. nanya, kalau rangkaian kebohongan itu, apakah bisa dijadikan bukti kalau dengan cara lisan? Kan kalau secara lisan kan, kalau dia bilang dia balikin lagi misalkan, oh saya nggak ngomong begitu atau bagaimana, buktinya nggak ada. Bagaimana secara autentik itu gimana? Jadi gini, dalam hukum pidana ada namanya alat bukti. Coba ini yang dimute dulu yang lain ini, biar jelas semua. Nah, coba yang lain dimute, di mute supaya nggak doubling. Dalam tindak pidana, dalam hukum pidana itu ada 5 alat bukti. 1,
surat, kedua saksi, 3 petunjuk, 4 keterangan ahli, 5 keterangan tersangka atau terdakwa. Jadi kalau memang tidak ada tertulis, kan ada saksi. Ya. Tidak ada saksi, ada petunjuk. Tapi kalau misalnya dia mengelak, ada saksinya. Itu dalam hukum, Pak. Jadi kalau memang sudah ada 2 alat bukti, itu sudah cukup untuk menindaklanjuti tindak pidana. Makanya kalau mau ngasih pinjam uang, usahakan ada saksinya, Pak. Dan usahakan tertulis. Nah, di atas materai. Dan kalau bisa ada jaminan. Dan dinotariskan, gitu loh. Jadi kuat. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa bayar utang, baik perbuatan dia melawan prestasi, perbuatan melawan hukum atau lain-lain, kita udah tinggal mengajukan sita jaminan dan kita lakukan eksekusi supaya aman gitu. Jelas Pak Banda? Ya jelas Pak. Tapi kalau kadang-kadang Pak ya, kalau misalkan kita sama teman itu kadang-kadang suka nggak enak hati, jadi kita nggak buat dengan secara tertulis, hanya cuma dengan lisan. Nah itu. Nah, jadi gini Pak Banda. Kalah kita kalau gitu ya. Jadi dari dulu Pak Panglima kita mengatakan bahwa hukum itu bukan pakai perasaan. Hukum itu pakai logika, ya. Jadi kalau kita pakai perasaan, inilah yang seringkali yang membuat kita rugi, Pak, di kemudian hari. Kenapa, Pak? Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat, tapi ada kesempatan, gitu. Jadi uang ini kan akar dari kejahatan ini. Uang bisa membahayakan, uang juga bisa menghanguskan kita. Jadi sekali lagi hukum itu tidak memakai perasaan, ya, memakai logika. Jadi kalau misalnya karena sama kawan kasihan begini begitu ya kita harus siap risikonya Pak Banda. Gitu loh. Ya.